Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, anak-anak hebat, anak-anak yang insya Allah soleh dan soleha dan dibanggakan oleh ayah dan bundanya di rumah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tetap fit dan prima mengikuti pembelajaran dari ibu. Anak-anak, dalam video pembelajaran ibu sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sudah siap semuanya? Baik, sekarang siapkan buku tulisnya dan siapkan alat tulisnya. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu dari ketiga sifat tadi ya. Yang pertama adalah sifat komutatif atau biasa disebut sebagai sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Ya. Contoh misalkan kita tuliskan A ditambah B sama dengan B ditambah C. Jadi posisinya ditukar. Contoh nomor 1. Negatif 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah negatif 2. Nah, sekarang kita hitung. Negatif 2 ditambah 4. Negatif bertemu dengan positif. Masih ingat dengan materi sebelumnya? Jika kedua tandanya berbeda, maka yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Tanda mengikuti yang besar. Nah, ini berarti 2 ya. Positif 2 sama dengan 4 ditambah negatif 2 sama 4 dikurangi negatif 2 adalah 2. Nah. Contoh nomor 2. 12 ditambah negatif 16 sama dengan posisinya ditukar negatif 16 ditambah 12. Nah, sekarang kita hitung 12 ditambah negatif 16, positif negatif ya. Jadi 16 dikurangi 12 berapa? 4. Nah, tandanya mengikuti yang besar yaitu negatif. Sama dengan yang sebelahnya, sama dengan yang ini anak ya. Negatif 16 ditambah 12. Jadi 16 dikurangi 12 berapa hasilnya? 4. Tandanya mengikuti angka yang besar yaitu negatif. Jadi hasilnya sama-sama negatif 4 dan yang sebelahnya juga negatif 4. Selanjutnya, kalau yang tadi tentang penjumlahan, nah yang sekarang kita akan contoh perkalian, yaitu A dikali B sama dengan B dikali C. Contoh nomor 1. Misalkan kita tuliskan angkanya 8 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4 dikali 8. Nah, kemarin sudah dibahas ya perkalian antara positif dengan negatif. Jika keduanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi 8 dikali 4 sama dengan negatif 32. Yang sebelahnya, negatif 4 dikali 8, negatif dikali positif, hasilnya negatif. 4 dikali 8 adalah 32. Ya, sama ya. Selanjutnya kita bahas untuk sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat ini biasa kita sebut sebagai sifat pengelompokan. Nah, sama seperti sifat komutatif, sifat ini juga hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian. Nah, sekarang misalkan kita tuliskan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Nah, contoh nomor 1 ya. 8 ditambah negatif 5
ditambah 6 sama dengan 8 dulu, tulis 8 ditambah negatif 5 ditambah 6. Nah, ya sekarang kita hitung ya. Masih ingat tadi sudah Ibu jelaskan? 8 ditambah negatif 5, yaitu 8 dikurangi 5, hasilnya adalah 3. Ditambah 6 sama dengan 8 ditambah negatif 5 ditambah 6 adalah hasilnya 6 dikurangi 5, 1. Tanda mengikuti yang besar ya, 6 ya. Jadi sekarang jumlahkan 3 ditambah 6 hasilnya 9. 8 tambah 1 hasilnya 9. Samakan hasilnya dari kedua ini. Selanjutnya kita mengerjakan contoh untuk yang perkalian. Misalkan kita tuliskan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh 5 dikali 4 dikali 2 sama dengan 5 dikali 4 dikali 2. 5 dikali 4 hasilnya berapa nak? 20 dikali 2 sama dengan, diturunkan 5 dikali 4 dikali 2 hasilnya 8. Sekarang kita hitung lagi, 20 dikali 2 hasilnya berapa sayang? 40. Yang sebelahnya 5 dikali 8 hasilnya 40. Nah, sekarang kita kerjakan contoh yang kedua. Negatif 10 dikali 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 10 dulu, negatif 10 dikali dalam kurung 5 dikali negatif 3. Sekarang kita hitung ya sayang. Negatif 10 dikali 5, negatif dikali positif hasilnya negatif. 10 dikali 5, 50 dikali negatif 3 sama dengan negatif 10 dikali 5 dikali negatif 3 sama dengan 15. Hasilnya adalah negatif 15. Sekarang negatif 50 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. 50 dikali 3, 150. Sebelahnya negatif 10 dikali negatif 15. Hasilnya adalah positif. Karena negatif dengan negatif. 10 dikali 15, 150. Oke. Lanjut kepada sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Nah, sifat ini biasa disebut sebagai sifat penyebaran. Nah, kalau sifat yang ketiga ini yaitu berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Ya. Misalkan kita tuliskan A dikali B ditambah C sama dengan, nah kita sebarkan dalam kurung A dikali B ditambah A dikali C. Oke, sekarang kita turunkan ke soal. Contoh misalkan di sini 8 dikali 7 ditambah 6. Oke, sama dengan A yaitu 8 dikali B ditambah 8 dikali 6. Sekarang kita lanjutkan, kita hitung ya.
kita turunkan. 8 dikali 7 ditambah 6 adalah 13. Sama dengan 8 dikali 7, hasilnya berapa? 56. Ditambah 8 dikali 6 adalah 48. Sekarang kita hitung. 8 dikali 13 adalah berapa, nak? 104. Oke. Sekarang yang sebelahnya 56 ditambah 48, hasilnya sama, yaitu 104. Sekarang kita ke contoh soal perkalian terhadap pengurangan. Contoh ya, di sini misalkan 5 dikali negatif 10 dikurangi 6 sama dengan dalam kurung 5 dikali B-nya berapa? Negatif 10 dikurangi A-nya 5 ya. 5 dikali 6 sama dengan, kita hitung, turunkan 5 dikali negatif 10 dikurangi 6, yaitu kemarin gimana materinya? 10 ditambah 6 jadinya berapa? 16. Tandanya mengikuti soal, yaitu negatif. Sebelahnya 5 dikali negatif 10, positif dikali negatif hasilnya negatif. 5 dikali 10 hasilnya 50 dikurangi 5 dikali 6 adalah 30. Sekarang kita hitung hasilnya berapa? 5 dikali negatif 16, positif dikali negatif hasilnya negatif. 5 dikali 16 hasilnya berapa? 80. Sebelahnya negatif 50, negatif 30. Ya, 50 ditambah 30 adalah 80. Tandanya mengikuti soal, yaitu negatif. Jadi hasilnya sama, yang sebelah negatif 80, sebelahnya juga negatif 80. Nah, anak-anak sudah paham semua ya tadi penjelasan dari Ibu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan, dari mulai sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Nah, untuk kalian yang masih bingung, yang masih belum paham, silakan videonya ditonton kembali, disimak kembali. Oke, dari Ibu untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatannya di rumah. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dalam video pembelajaran selanjutnya.